Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Supriyatna. Saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Karawang yang bertugas mengajar di SMP Negeri 2 Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan demonstrasi kontekstual modul 1.1, saya akan mencoba memaparkan bagaimana mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu dari pahlawan nasional Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889, yang kemudian tanggal lahir beliau yakni tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sejak muda, Ki Hajar Dewantara sudah terkenal sebagai aktivis yang giat untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Karena kekritisannya tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu mengasingkan beliau dan dua rekannya ke negeri Belanda. Namun, dalam pengasingan tersebut justru dimanfaatkan oleh beliau untuk belajar lebih dalam lagi. Sehingga setelah sepulangnya dari pengasingan, beliau lebih aktif lagi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pada puncaknya pada tanggal 3 Juli tahun 1922, beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Dan inilah awal mulanya makin berkembangnya pendidikan di Indonesia. Ada 3 semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang terkenal sampai dengan sekarang, yaitu Ingar Sosung Tulodo. Artinya, ketika seorang pendidik berada di depan para siswanya, maka dia harus menjadi teladan bagi para siswanya. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso. Ketika pendidik berada di tengah-tengah para siswa, maka dia harus mampu memberikan semangat dan motivasi kepada para siswanya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Ketika pendidik berada di belakang siswa, maka dia harus memberikan dorongan kepada para siswanya untuk bisa menggapai cita-citanya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sangatlah mendalam. Di antaranya tentang pengajaran dan pendidikan, pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, serta tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan kegiatan menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, tugas kita sebagai pendidik yaitu hanyalah menuntun dan membantu menggali segala potensi yang sebenarnya sudah dimiliki oleh masing-masing anak. Kita tuntun agar mereka lebih terarah lagi kepada masing-masing potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Misalnya, sebagai pendidik, kita harus mampu memahami bagaimana keadaan dari para siswa kita, sehingga nanti kita bisa menyiapkan pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan mereka. Dan yang tak kalah pentingnya, dalam memberikan pendidikan, kita harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya yakni tentang budi pekerti.
Menurut beliau, budi pekerti atau bisa dikatakan sebagai watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Menurut beliau, budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Dan budi pekerti ini penting diterapkan dalam kegiatan pendidikan. Penerapan budi pekerti dapat dilaksanakan dalam beberapa kegiatan pembiasaan di sekolah. Misalnya, pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar, pembiasaan sholat berjamaah, kegiatan piket kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan pembiasaan lainnya yang dapat membangun karakter dan budi pekerti para siswa agar mereka dapat memiliki budi pekerti yang baik. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.